Siska-chan. Yatta! Ya minasan, Siska desu. Oke, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang intervilan. Nah, di dalamnya kita akan belajar tentang default gateway. Default gateway adalah sebuah perangkat keras jaringan yang berfungsi sebagai gerbang utama atau jalur keluar bagi perangkat di jaringan lokal untuk saling berkomunikasi dengan perangkat di luar jaringan lokal tersebut, termasuk internet. Nah, jadi dengan default gateway ini, kita bisa menghubungkan VLAN yang berbeda, yang dimana dari asalnya VLAN 10 tidak bisa saling berkomunikasi dengan VLAN 20, dengan default gateway ini, mereka akan bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, sekarang langsung aja kita praktik di aplikasi Cisco Packet Tracer. Let's go! Oke, di sini kita akan membuat jaringannya ya. Biar kalian gak nunggu lama-lama, kita langsung swap aja. Oke, ini sudah jadi. Dan di sini terdapat 1 router, 3 switch, dan 6 PC yang dimana dibagi menjadi 2 wilayah. Di sisi kiri terdapat kebun bunga, dan di sisi kanan adalah kebun buah. Nah, di sini juga sudah terdapat data yang tinggal kita masukin aja nih. Mulai dari VLAN ID, IP address, dan juga gateway. Nah, di sini VLAN ID-nya berpasangan dari kebun bunga dan kebun buah. VLAN 10-nya adalah PC 0 dan PC 3, VLAN 20-nya PC 1 dan PC 4, lalu VLAN 30-nya adalah PC 2 dan PC 5. Di sini juga sudah diberi penanda dan warna supaya kalian lebih mudah mencernanya ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja data yang sudah tersedia di sini. Harus sesuai ya, kita mulai dari PC 0. Kita masukkan IP-nya 192.168.40.2. Enter. Lalu ubah juga default gateway-nya 192.168.40.1. Nah, kalian isi di semua PC ya. Oke, ini kita udah isi semua dan sesuai dengan datanya ya. Sekarang kita akan langsung membuat VLAN-nya ya. Seperti biasa kita ke switch, lalu ke CLI-nya. Enter sampai menemukan prompt pertama, lalu kita akan masuk menggunakan enable dan configure terminal. Nah, di sini kita bisa langsung edit aja di VLAN-nya. Kalau biasanya kita menggunakan int range kayak gini, nah sebenarnya ini tuh buat VLAN yang terdapat lebih dari 1 port. Jadi kalian bisa memasukkan misal 0/1 sampai 9. Langsung masuk ke VLAN tersebut. Jadi masukinnya nggak satu-satu. Nah, kalau misalkan masukin VLAN-nya cuma 1 perangkat kayak gini, kalian pakainya interface fast ethernet 0/1 aja kayak gini, gak usah pakai interface ring ya. Oke, lanjut. Oh iya, fast ethernet 0/1 ini yang dimana merupakan port yang menghubungkan switch ke PC 0 ini ya. Kalian jangan sampai kebalik, colokin ke portnya. Oke, lanjut. Kita akan ketik lagi switch port mode akses. Nah, jadi perintah untuk membuat VLAN-nya ini akan terbuka dengan mode akses ya. Lanjut, switch port akses VLAN 10 seperti yang ada di data tadi.
isi 0 ini akan masuk ke dalam VLAN 10 ya. Enter. Lalu kita akan ganti namanya. Misalkan pakai nama panjang aku aja deh. Name Siska Elis Mutiara gitu aja ya. Jadi di VLAN pertama Siska, lalu Elis, lalu Mutiara gitu aja deh ya. Oke. Di sini VLAN Siska atau VLAN 10 sudah selesai dibuat. Nah, selanjutnya kalian tinggal ikutin langkah-langkah ini aja ya. Oke, ini sudah selesai konfigurasi VLAN-nya. Lalu kita akan cek apakah konfigurasi yang kita buat ini berjalan. Tinggal exit dulu sampai ke prompt kedua yang switch tanda pagar kayak gini. Lalu masukkan perintahnya show VLAN. Enter deh. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat VLAN 10 yang namanya sudah diganti menjadi Siska lalu aktif mulai dari fast Ethernet 0/1 saja. Lalu VLAN 20 yang namanya sudah diganti menjadi Elis sudah aktif mulai dari fast Ethernet 1/1. Dan yang terakhir VLAN 30 yaitu Mutiara aktif di fast Ethernet 2/1. Nah, berarti konfigurasi VLAN-nya sudah tepat sekali. Kalau udah, kita lanjutkan di switch yang sebelah kanan ini di kebun buah. Mulai dari port, nama, mode, itu semuanya sama ya. Kayak plug ketip plug gitu deh. CLI, kita mulai konfigurasinya. Oke, konfigurasi di tempat kedua atau di kebun buah ini sudah selesai. Kita tinggal lihat aja hasilnya. Show VLAN. Nah, bisa kalian lihat hasilnya sama persis dengan yang di kebun bunga tadi ya. Oke, kita close. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi switch yang ada di tengah ini. Klik, lalu ke CLI. Enable dan configure terminal. Lalu di sini kita akan memasukkan VLAN dan namanya. Jadi tidak perlu sama interface-nya ya, karena sudah jelas di sini tidak terhubung ke PC manapun, melainkan hanya menghubungkan switch dan switch yang nanti akan disalurkan ke router, gitu ya. Kita tinggal ketik VLAN 10. Name-nya tadi Siska. Enter. Lalu VLAN 20. Name-nya tadi Elis. Dan VLAN 30. Name-nya Mutiara. Oke, kayak gini. Kalau udah, kita ke config dan lihat dulu. Di sini kita terhubung ke 3 fase Ethernet, yaitu fase Ethernet 0/1, 1/1, dan 2/1. Ketiganya ini harus menjadi mode terang ya. Kalian tinggal klik dulu ke fase Ethernet 0/1. Bisa dilihat ini sudah menjadi mode terang. Selanjutnya sudah terang juga. Oke. Lalu yang selanjutnya ini masih akses, kita ganti dulu menjadi mode terang. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah, langkah yang terakhir kita tinggal mengkonfigurasi routernya. Nah, kita lihat di sini routernya terhubung di fast Ethernet 0/0 ya.
kita klik, lalu ke CLI-nya. Untuk mengakhiri program yang ini, kita bisa ketik no dulu, atau N aja boleh. Enter, sampai ketemu prompt pertama, lalu seperti biasa kita masuk menggunakan enable dan conft. Nah, sekarang kita tinggal masukkan interface fast Ethernet 0/0. Lalu kita akan masukkan ketiga VLAN tadi. Yang pertama, VLAN 10 dulu. Kita tulisnya dengan tanda titik, lalu 10. Yang artinya VLAN 10 ini ya. Lalu enter. Selanjutnya kita isi dengan encapsulation. Kayak gini nulisnya. .1Q. Terus tulis lagi VLAN-nya 10. Fungsi encapsulation ini buat apa sih? Nah, kita bayangin dulu ya. Kita akan menggunakan jalur terang, yang dimana terang ini dilewati oleh semua data dari berbagai VLAN. Dari VLAN 10, 20, dan 30. Kalau lewat di satu kabel yang sama tanpa ada penanda, router nanti akan bingung. Ini datanya punya VLAN yang mana ya? Akibatnya, router tidak bisa memproses data. Jadi intinya, encapsulation ini digunakan untuk memberikan tag atau label nama kepada setiap datanya bahwa ini dari VLAN 10, oh ini dari VLAN 30 gitu ya, biar datanya nggak ketukar-tukar dan nggak salah kirim, oke? Kita bisa lanjut. Nah, sekarang kita masukin IP address-nya. Buat IP address di router ini, kita akan samakan dengan gateway-nya, biar mereka bisa saling terhubung satu sama lain. Kenapa IP-nya kita memakai gateway? Kok nggak disamain aja kayak PC sih? Itu karena, seperti pengertian dari gateway sendiri, gateway itu adalah pintu gerbang utama. Analoginya, IP address adalah alamat rumah, sedangkan gateway pintu gerbang yang harus dilewati untuk berpergian keluar. Nah, jadi IP di router gak boleh sama yang di PC ini. Harus dihubungkan dan disamakan dengan gateway, oke? Lanjut, kita tulis gateway-nya 192.168.40.1. Spasi, lalu masukkan subnet mask-nya sama seperti yang di data PC, yaitu 255.255.255.0. Kayak gini. Enter deh. Nah, kalau udah, kalian lanjutin terus sampai ke VLAN yang 30. Nah, kalau udah, kita pastikan dulu kalau router ini udah nyala ya. Kita ke config. Karena tadi kita menggunakan port fast Ethernet 0/0, kita nyalakannya yang di sini aja. Ini ya, pencet on ini. Tunggu dulu tandanya sampai hijau semua. Nah, tandanya udah hijau semua nih. Kalau udah gini, ya udah beres konfigurasinya tahu. Kita tinggal cek konektivitasnya aja. Kita coba dari yang satu VLAN dulu atau yang VLAN-nya sama. Misal dari PC 0 ke PC 3. Successful. Lalu dari PC 1 ke PC 4. Successful. Lalu dari PC 2 ke PC 5. Successful juga. Nah, sekarang kita coba yang lintas VLAN. Misal dari PC 0 ke PC 4. File nih, tenang dulu, jangan panik. Biasanya itu karena mereka sedang beradaptasi dengan program yang kita berikan ya. Jadi tidak akan langsung successful, tapi akan file dulu. Terus kita akan coba beberapa kali. Coba lagi dari PC 0 ke PC 4.
dan successful. Selanjutnya kita coba aja ke seluruh PC ya. Successful. Sukses. Nah, ini sudah successful semua ya. Hore! Kalian penasaran gak sama step by step pengiriman datanya? Kalau misalkan VLAN-nya ada banyak kayak gini. Terus, lintas tempat pula. Nah, kalau begitu, daripada penasaran, mending kita cek aja langsung ke mode simulasinya. Kita delete dulu semua programnya. Oke, kita akan mencoba mengirimkan datanya dari yang satu tempat dulu ya, yaitu di kebun bunga ini. Misal dari PC 0 ke PC 1. Nah, gimana sih step by stepnya? Pertama-tama seperti biasa, pesan akan diproses di switch. Nah, lalu tidak akan langsung turun ke bawah karena mereka memang berbeda VLAN. Maka selanjutnya akan diteruskan ke switch yang di tengah ini. Lalu switch yang di tengah akan memproses. Lalu dari switch akan pindah ke router. Nah, disinilah fungsi gateway tadi bertindak. Oleh karena itu, router merespon. Dia memilih label yang tadi sudah kita berikan dengan encapsulation. Nah, di sana dia memilih label VLAN 20 ini. Lalu akan dikembalikan ke switch. Dan switch ini akan mengirimnya ke tempat tujuan. Yaitu ke PC 1 tadi. Tuh, bisa kalian lihat datanya direspon deh. Jadi dengan gateway ini, kita bisa menghubungkan yang berbeda VLAN sekaligus. Sekarang kita coba kalau lintas tempat. Misal dari kebun bunga ini ke kebun buah. Kayak gini ya. Kita play. Seperti biasa akan dimuat dulu di switch. Mengirimkan ke switch 2. Lalu akan diproses di router. Dia memilih label dengan encapsulation tadi yang sudah kita konfigurasi. Lalu di sini switch akan mengirim langsung ke tempat tujuannya, yaitu ke tempat kedua atau kebun buah. Nah, udah dari sana, langsung udah dikirim ke tempat tujuannya. Jadi mereka sudah bisa saling terkoneksi. Oke minasan, segitu dulu pembahasan materi dan praktik Cisco Packet Tracer-nya. See you next time. Bye!